Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulin Akbar dengan NPM 2022075117. Di sini saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah dengan judul Birokrasi dan Demokrasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi yang diampu oleh Ibu Lili Misliani Susemape. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang mempresentasikan ini. Yang pertama di sini ada siapa? Perkenalkan, nama saya Fahrul Raji, NPM 20202533. Selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Gizaldi dengan NPM 20202540. Oke, selanjutnya di sini ada. Perkenalkan, nama saya Gaida Lildi dengan NPM 2022070504. Oke, lanjut. Di sini ada siapa? Perkenalkan, nama saya Rizdayanti, NPM 20207539. Oke. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NPM 2022070536. lanjut. Ini. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NPM 2022070547. Oke, dan terakhir ada. Perkenalkan, nama saya Andrea, NPM 2022070498. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi yang akan kami paparkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat birokrasi. Awal mula birokrasi. Konsep birokrasi pertama kali dikembangkan oleh filsuf Cina Confucius sekitar 500 sebelum Masehi. Ia menekankan pentingnya sistem administrasi yang terstruktur dan hierarkis. Kemudian pada abad 18, ilmuwan Jerman Max Weber mengembangkan teori birokrasi modern sebagai model ideal organisasi yang efisien dan rasional. Selanjutnya ada perkembangan birokrasi di Eropa, yaitu pada abad pertengahan munculnya administrasi kerajaan yang terpusat di Eropa Barat. Kemudian pada abad ke-18, pembentukan administrasi modern di Prancis dan Jerman. Pada abad ke-19, profesionalisasi dan spesialisasi birokrasi di Inggris, Jerman, dan Prancis. Selanjutnya birokrasi berkembang di negara-negara berkembang. Banyak negara berkembang mengadopsi model birokrasi Eropa setelah meraih kemerdekaannya. Kemudian tantangan birokrasi di negara berkembang ada seperti korupsi, inefisiensi, dan kurangnya akuntabilitas publik. Selanjutnya ada reformasi birokrasi, yaitu pendekatan baru dalam manajemen sektor publik seperti New Public Management. Upaya untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas birokrasi. Jadi, secara keseluruhan, birokrasi telah menjadi ciri khas organisasi, pemerintahan, dan swasta modern dengan perkembangannya yang terus berlangsung hingga saat ini. Penelitian birokrasi. Menurut Max Weber, penelitian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan menurut Fritz Morstein, pengertian birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Menerangkan bahwa ciri-ciri birokrasi antara lain yakni yang pertama, jabatan administrasi yang diorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, masing-masing jabatan mempunyai area kompetensi sendiri-sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan tidak dipilih menurut pada kualitas teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri mendapatkan gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya pekerjaan sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak mempunyai kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk melakukan pengontrolan dan pendisiplinan.
Tipe ideal birokrasi. Dengan mengutip pendapat Max Weber, seorang sosiolog Jerman, Joachim Jojo, mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga-tenaga spesialisasi yang setiap jabatannya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh dan efektif. Yang kedua, struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasannya. Yang ketiga, aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, prinsip netral atau tidak memihak. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formal non-pribadi, artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari perkembangan yang bersifat pribadi dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi. Prinsip netral atau tidak memihak. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formal non-pribadi, artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan berarti suatu prakondisi untuk sikap tidak memihak dan juga untuk efisiensi. Yang kelima, penempatan didasarkan atas karir. Penempatan kerja dalam suatu birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir. Ada sebuah promosi biasanya atas dasar senioritas atau prestasi, atau kedua-duanya. Kebijaksanaan kepegawaian demikian dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas kepada organisasi dan tumbuhnya jiwa kebersamaan di antara para anggotanya. Yang keenam, birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi yang tinggi. Mekanisme organisasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisiensi daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut para ahli yaitu Aristoteles. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, bagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kedua, pemerintahan diskresional. Yang ketiga, partai politik legislatif mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, kualitas yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pegawai terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, pengadilan bebas tidak berpihak. Yang kedelapan, pemerintah yang didiskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Yang kesepuluh, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip dan demokrasi. Yang pertama, pemusatan kekuasaan dan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi satu dipegang serta dijanjikan oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan
diskonasional. Pemerintahan dijadikan berdasarkan kekuasaan diskonasional, berikan kekuasaan yang besar pada negara dan pemerintahan. Yang ketiga, Golden Oath, prinsip di negara kekuasaan yang ditandai oleh supremasi kekuasaan yang berdasarkan negara pada negara atau pemerintahan. Yang keempat, pembentukan pemerintahan yang berdasarkan masyarakat tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijadikan hanya untuk memperkuat penguasaan pemerintah. Yang keenam, manajemen kepemimpinan yang tertutup tidak bertanggung jawab. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesepakatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Dan yang kedua ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada demokrasi liberal, dua demokrasi rakyat, dan tiga demokrasi Pancasila. Yang pertama demokrasi liberal, yaitu merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Dan yang kedua merupakan demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia masih menganut demokrasi Pancasila yang bersumberkan pada filsafat Pancasila. Mengenai ciri-ciri demokrasi, ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ketiga, ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Keempat, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang didasarkan untuk memilih pihak dalam pemerintah. Kelima, ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang terakhir, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Jadi kesimpulan dari birokrasi dan demokrasi memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Birokrasi lebih menekankan efisiensi dan profesionalisme organisasi, sedangkan demokrasi lebih menekankan kepada partisipasi dan kedaulatan rakyat. Kami dari 8 reguler Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai mengucapkan terima kasih telah menyimak materi kami, dan apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat ke depannya. Setia Amuntai. Jaya, jaya, jaya. See you next time. Dadah.